Ibu, I would like to say that I'm sorry. Thank you for all the lesson. You are enough being you. Itu cara aku biar mama papa nggak tahu kalau aku sebenarnya sedih. Itu penyesalan terbesar gue juga sih, kayak lu tuh sebenarnya berhak bahagia, tapi kenapa lu kasih ke orang lain kayak gitu. Maaf bagi sebagian orang adalah hal yang mudah untuk diungkapkan, tapi tidak semua orang bisa menurunkan ego untuk mengakui kesalahan. Dalam Al-Quran, hampir tidak ditemukan ayat yang berisi perintah untuk meminta maaf. Karena meminta maaf memang tidak perlu diperintahkan, dan maaf hanya datang ketika seseorang menyadari kesalahannya dengan penuh ketulusan. I would say my family, both my parents, my siblings, and my pets. I've been kind of outcasting myself lately sama keluarga aku. Mungkin for selfish reasons, karena mungkin karena gue terlalu fokus ke diri gue sendiri. And I'm not saying that's a bad thing, cuman I think that's when I get really selfish, ngepeduliin my own needs compared to what others needs, and I just feel like that's not fair. Yang pasti ke orang tua boleh nggak? Ya ada satu hal, karena dari dulu sampai sekarang aku masih ngerantau di kota orang dan belum balik. Dan parahnya jarang banget yang namanya nelpon atau video call, terdengar durhaka ya. Tapi itu cara aku biar mama papa nggak tahu kalau aku sebenarnya sedih. Ketika nelpon, aku sadar kalau aku nggak ada di sisi mereka saat itu. Gue mau minta maaf sama adik gue sih. Karena adik gue adalah salah satu manusia paling beruntung buat gue. Salah satu anak luar biasa yang gue kadang masih suka nggak bisa ngontrol diri gue ke adik gue. Adik gue ini adalah ABK atau anak berkebutuhan khusus yang diagnosanya itu tunagrahita. Tunagrahita itu sesederhana ini. Usianya 7 tahun, perilaku dan pola pikirnya itu seperti anak 3,5 tahun. Ya dari segi kelakuan segala macam dan sikap, kadang gue suka marah, gue suka meledak. Karena ya namanya manusia ya. Kadang suka nggak bisa nahan, lagi capek, lagi apa segala macam, yang gue mau minta maaf sama dia sih. Gue itu mau minta maaf sama diri gue sendiri. Sama diri sendiri sih. Karena lu tuh sudah melakukan hal paling bodoh selama lu hidup 23 tahun. Lu nggak pernah ngebagian diri lu sendiri, lu selalu ngedulin orang lain, lu selalu ngeprioritasin orang lain. Jadi lu tuh orang yang selalu menomorduakan diri lu sendiri daripada menomorsatukan diri lu sendiri. Suka nggak dengar sama kata hati, suka lebih mementingkan kepentingan orang lain sebenarnya dibanding diri sendiri. Banyak sih sebenarnya sama diri sendiri tuh utang maafnya lebih banyak. To my ex, tapi ini disclaimer dulu ya, I have no intention untuk kayak balikan atau apa-apa, enggak, cuman kayak feels not right aja untuk nggak minta maaf, lebih ke belum minta maaf sih itu. I want to apologize for all the mistake I have done to you, especially for our last 5 years relationship. Thank you for all the lesson. You are enough being you. Dan gue mau minta maaf, kayak selalu ngasih tahu lo untuk jadi harus kayak gini and that. Padahal sebenarnya nggak begitu juga, lo udah enough being you aja. Gue mau minta maaf sama teman-teman gue atau sama kerabat-kerabat gue yang mungkin selama pandemi COVID-19 ini berbarengan hidup sama gue, pernah main atau pernah kerja bareng, terus mereka kena, gue enggak. Gue takutnya karirnya karena terlalu sering berteman sama gue, karena terlalu sering berinteraksi dan juga
berkegiatan bersama gue cuma minta maaf kalau gue misalkan jadi sesuatu gitu buat mereka yang malah petakannya mereka yang terima gitu. Di kantor gue ada total hampir 15 orang. Terus temen di tongkrongan gue total kemarin pas sembari langsung kena itu ada 6. Belum temen SMP gue yang dari yang lain. Tapi lo sendiri alhamdulillah sampai sekarang aman. Iya, alhamdulillah aman. Total bulan Maret kemarin setelah gue hitung-hitung, gue udah 17 kali swab dan semuanya negatif. Ayah, Ibu, I would like to say that I'm sorry for not being present lately. I know I've never really explained to you guys why I'm not present, just because I feel like you guys should understand just because you guys are my parents, and that's not fair on your part. And I know I've been lashing out, bringing stress into the dinner table. That's also not fair for you guys because I never communicate well with you, and you guys deserve better, and I'll try to be better. Gue pernah mau mukul dia banget sih, karena dia mukul ibu gue. Gue kan segitu sayang sama ibu gue ya, dan gue lupa kalau ternyata adek gue ini bukan manusia yang manusia pada umumnya gitu. Anak-anak berkebutuhan khusus tuh punya porsi dan punya torsi dan power yang luar biasa gitu. Jadi kalau emang dia mukul itu sakitnya gitu. Jadi ya di satu sisi gue sayang sama ibu gue banget, di satu sisi gue sayang sama adek gue. Jadi ya adek gue namanya Bais, maafin Mas ya. Gimana pun juga Mas sayang sama Bais, cuma ya mudah-mudahan lah Allah kasih kekuatan buat Bais biar Bais bisa lebih ngerti gimana untuk bisa jadi anak yang baik pun dengan kami, Mas, Mama, Papa, bisa lebih ngertiin Bais dengan segala kondisi yang Bais punya. I love you. Terus itu kata maafnya udah tertunda berapa tahun dari lo putus? Waduh, gerah banget ya Allah, jadi gerah. Ini kata maafnya dari semenjak putus, atau bahkan sebelum putus sih sebenarnya udah mulai kompleks hubungannya, tapi ya itu dia mau minta maaf tapi gengsi. Ini juga kayaknya pas ditanya ini kayaknya, oh ini terima kasih loh sudah dikasih medianya untuk minta maaf, karena aku nggak berani untuk minta maaf langsung. Jadi setahun, kurang lebih setahun lah. Hal apa yang pengen dilakukan bareng-bareng sama orang tua, tapi sampai sekarang tuh belum sampai sekarang ada waktunya, belum ada yang pas mungkin. Menyedihkan. Ya, satu pengen ngajak orang tua liburan sih. Insya Allah tahun ini semoga bisa. Ya tunggu COVID selesai aja deh, nggak tahu kapan. Itu aja sih. Gua itu pernah ditawarin ikut lomba nulis skrip. Gue yang kepilih, cuman karena waktu itu ada temen gue yang gue anggap sih dia lebih pintar, lebih jago. Akhirnya gue lebih duluin dia aja dah lu dulu aja ngambil. Akhirnya dia yang juara, bukan gue. Tapi dia pakai ide gue, ya udah, gue ikhlas sih di situ, gue ikhlas kayak gitu. Terus saya juga banyak kayak ngebagian diri orang lain dulu lah daripada gue. Itu penyesalan terbesar gue juga sih, kayak lu tuh sebenarnya berhak bahagia, tapi kenapa lu kasih ke orang lain kayak gitu. Lebih lega, ada leganya sih dibanding cuman dialog diri sendiri aja gitu. Jadi lebih lega. Gue ngerasa lega dan semoga cukup sampai yang kemarin aja ketika teman-teman di kantor, teman-teman juga yang di luar itu terkena COVID. Gue berharap itu yang terakhir tuh teman-teman gue dan lingkungan gue kena COVID. Sisanya nggak ada yang kena lagi, dan nggak cuma di lingkungan gue, mungkin di negara kita tercinta ini semoga COVID cepat selesai lah, biar kita juga bisa huru-hara, senang-senang lagi kayak dulu. Iya lega sih, alhamdulillah ya lega. Ya walaupun nggak tahu ya permintaan maafnya ini bakal diterima apa enggak, cuman at least akhirnya gue minta maaf walaupun nggak secara langsung, tapi semoga ini nanti jadi trending, terus dia jadi nonton, terus dia bisa maafin gue, terus gue nggak ada rasa berat lagi aja gitu, kayaknya bawa-bawa
rasa bersalah ini gitu. Ya semoga habis nonton mama papa lihat terus tahu sebenarnya aku juga sedih gitu, tapi lega juga bisa ngutarain di sini. Thank you. Ya gue bukan orang baik, masa lalu gue berantakan. Gue cuma mau bilang buat semua orang, terlepas dari adik gue yang pernah gue sakitin dalam bentuk apapun ya, mudah-mudahan setidaknya kalau emang sulit buat dimaafin, gue cuma minta lu ngerti bahwa cita-cita mulia gue cuma pengen jadi mantan bajingan bukan mantan orang baik.